Hai sobat milenial, masih sama aku VJ dan pastinya kita di sini masih ngobrol sama Kak Isel, salah satu mahasiswa di Universitas Islam Al-Azhar Kairo. Yang pastinya tadi kita udah ngebahas soal gimana sih bahasa-bahasa yang dipakai mungkin ketika tinggal di sana gitu ya. Ternyata banyak banget gitu bahasa-bahasa yang enggak biasanya dipelajarinya apa dan sampai pada akhirnya diimplementasikan di sehari-hari di sana tuh ya ternyata berbeda gitu. Ini cukup unik kebiasaan-kebiasaan di Mesir gitu. Kak Isel, aku mau tanya dong, kayak tadi Kak Isel ngejelasin gitu ya kalau ternyata bahasa-bahasa di sini tuh ya beda gitu ya, bahasa-bahasa sehari-hari lah. Kalau misalkan mungkin di sini bahasa gaul-gaul Jakarta, kalau di sini mungkin juga ada gitu ya bahasa-bahasa gaul di sana. Tadi aku pengen tahu dong apa bahasa-bahasa yang mungkin jadi kalau misalkan di sini mungkin kalau tadi Kak Isel mau naik angkot gitu ya, kalau misalkan bahasa bakunya mungkin berhenti gitu kan, nggak mungkin ngomong berhenti gitu ya, berarti ngomong kayak bang kiri bang apa gimana gitu. Kalau di sana ada bahasa-bahasa yang unik gak yang diadopsi gitu sampai pada akhirnya wah ini unik nih bahasanya? Itu cuma ini sih, sama bahasa Arab sama, cuma kadang logatnya beda, lahjahnya beda gitu. Terus di sini orang jadi nyebut jim itu pakai jim itu kan J gitu ya, nyebutnya pakai G gitu. Contohnya apa tuh Kak? Misalnya kalau nyetop angkot gitu ya, kan ala janib gitu, janib pakai J gitu, kayak kiri bang gitu kan. Tapi dia pakai G jadi ala Gambi gitu. Gitu. Jadi ada bahasa-bahasa yang mungkin spellingnya tuh jadi berubah gitu tentunya di sana gitu. Kayak misalnya kof jadi huruf hamzah gitu, jadi alif. Misalnya kolam itu pulpen jadinya kita bilangnya alam gitu. Jadi sangat berbeda gitu ya. Tapi ngerasa kesulitan gak tuh di bahasa-bahasa, maksudnya bahasa-bahasa sehari-hari sama bahasa misalkan kan kayak Isel gitu ya di Gontor udah sering gitu pakai bahasa Arab gitu. Nah kalau misalkan di Al-Azhar tentu di sana gitu bahasanya Arab beda gitu. Ngerasa kesulitan gak? Kesulitan, awal-awal kesulitan. Terus mereka kok ngomong cepet banget, kita gak gampang langsung cepet pahamnya. Mereka juga dengar kita ngomong fusha itu paham, tapi agak masih kurang paham gitu karena campur-campur fusha gitu kan. Mereka nggak semuanya kayak bisa fusha, dan mereka tahu yang bahasa fusha itu orang-orang terpelajar gitu, orang-orang yang belajar yang bahasa fusha gitu. Kadang mereka yang nyesuaiin sama bahasa kita, kadang mereka juga ikut belajar bahasa Indonesia. Mereka ada yang pinter-pinter bahasa Indonesia juga banyak. Oh iya, sangat toleransi gitu ya di masyarakat di sana. Nah, Kak Isel, aku penasaran sih Kak Isel kan di sana gitu ya, dari segi banyak banget hal-hal yang pastinya tentunya berbeda sekali gitu ya di Mesir dan juga di Indonesia, khususnya misalkan makanan gitu ya Kak. Misalkan di Indonesia mungkin biasa kita rasanya biasa yang kayak gini, tentunya di negara lain khususnya Mesir gitu beda gitu tesnya gitu. Kak Isel sendiri ngerasa kesulitan nggak soal makanan-makanan gitu, makan-makanan di sana gitu, ngerasa sok gitu nggak? Alhamdulillah lidahnya nggak rewel ya, karena kebiasaan di pondok juga mungkin makanan yang seadanya gitu ya. Tapi emang rasa pasti beda karena rempah-rempahnya sendiri pun beda. Tapi di sini juga kita masih nemu kok masakan Indonesia, walaupun rasanya kurang sedikit, kurang lebih ada yang beda gitu. Alhamdulillah langsung nyatu sih, bisa sih makannya. Tapi tetap masakan Indonesia tetap yang favorit ya di sini. Itu sih ya, emang kalau lidah Indonesia tuh emang udah nggak bisa dilepas gitu. Kak Isel, tapi makanan sana gitu, makanan Mesir yang cocok gitu di lidah Kak Isel banget atau menjadi makanan favorit Kak Isel di sana apa tuh? Banyak, ada namanya di sini kushari itu kayak spaghetti makaroni gitu, atasnya daging sama sausnya. Tapi sausnya bukan bolognese juga, saus hasidi juga gitu. Ada juga roti ish itu rasanya hambar, tapi kita isi sama tomat di dalamnya, sama timun, sama ada kayak gorengannya Mesir namanya tokmiyah, kita masukin di sana, kasih saus, kasih mayones gitu. Kayak mungkin kalau di sini kayak burger gitu ya, semacamnya ya. Tapi kalau nasi di sana ada nggak sih?
ngasih di sini alhamdulillah beras ada. Bahkan orang Mesir ngasih beras buat orang-orang Indonesia. Dia ngasih 1 truk buat dibagiin berasnya ke orang-orang Indonesia sendiri. Nasinya sama kayak di sini atau kan biasa kalau nasi Arab panjang-panjang tuh Kak? Ada yang berasnya mirip di Indonesia, sama ada yang beda juga tuh. Jadi apa namanya nggak ngerasa kesulitan, masih bisa makan pakai nasi gitu ya. Oke Kak Isel, mungkin nih sobat milenial penasaran nih Kak, apa namanya sebenarnya di Mesir itu biaya hidupnya itu bisa menghabiskan berapa duit sih gitu kan? Mungkin maksudnya kayak di Indonesia apakah di sana lebih mahal, apakah justru lebih murah nih Kak? Nah justru itu salah satunya kuliah di Al-Azhar, karena Al-Azhar itu gratis, kuliahnya gratis, cuma mungkin bayar cuma daftar ulangnya aja. Jadi ya udah di sini kayaknya jauh lebih murah ya dari di Indonesia sendiri, dari biaya hidupnya, ngekosnya, makanannya, semua lebih murah, kuliahnya juga gitu. Buku-bukunya pun juga malah di sana tuh lebih murah gitu ya biaya hidupnya. Kalau boleh tahu gitu, maksudnya sebulan tuh bisa menghabiskan berapa, apa kalau misalkan mata uang di sana apa sih Kak? Mata uangnya pon Mesir di sini. Bedanya tergantung kursnya. Biasanya kalau di sini 1000 pon Mesir gitu ya, 1000 pon. Di Indonesia kurang lebih 900.000 lah. 900.000, 990, tergantung kursnya, rate-nya berapa gitu. Oh, jadi kalau di sana 1000 pon, kalau di sini 900.000, tapi cukup ini ya. Waduh, ini Kak Isel, aku penasaran nih, apa namanya, gimana sih rasanya jauh dari keluarga gitu ya, apalagi ini ngerantaunya nggak bisa mungkin sebulan sekali pulang gitu kan, karena harus transport naik pesawat dan lain sebagainya gitu, nggak cuman rantau antar daerah, tapi antar negara gitu ya. Ini Kak Isel ngerasa gimana jauh dari orang tua? Jauh dari orang tua ya lumayan sulit, tapi nggak terlalu sulit karena sebelumnya lagi-lagi udah di pondok gitu kan. Ya alhamdulillah sih, tapi bersyukur karena sekarang udah ada gadget, udah ada sosial media, bisa video call. Gak kebayang sih zaman dulu gimana yang nggak ada HP, yang masih susah. Mungkin ATM transfer duit juga masih susah. Di sini masih alhamdulillah sih, walaupun tetap ya kangen masakan ibu ya. Ya walaupun jauh dari orang tua, karena semangat belajar kita lah yang ngebuat kita ngerasa betah di sana ya, mau nggak mau. Berarti kemarin Lebaran kemarin sempat pulang nggak tuh Kak? Belum sih, belum sempat pulang. Dari pertama ke Mesir sampai sekarang belum pernah pulang? Belum, udah 2 kali Lebaran di Mesir, alhamdulillah. Belum sempat pulang. Aduh Kak Isel, aku pengen tahu dong Kak, apa sih motivasi terbesar Kak Isel gitu ya, selain mungkin Universitas Al-Azhar Kairo ini adalah universitas tertua gitu, dari Kak Isel sendiri gitu, motivasi Kak Isel terbesar kenapa sampai pada akhirnya mau kuliah ke luar negeri untuk sampai pada akhirnya bisa ngerantau jauh dari orang tua? Pengalaman barunya, banyak ketemu teman-teman baru, saya traveling juga, ketemu ini, ketemu itu, banyak hal-hal baru, pengalaman baru yang susah kita dapat kecuali kita ngerasain sendiri. Terus kita juga langsung praktekin bahasa itu sendiri. Terus juga mungkin motivasinya salah satunya buat orang tua juga, cita-cita orang tua juga. Alhamdulillah adik juga ada kesini satu, yang lainnya juga mau ikut kesini juga katanya. Luar biasa ya, jadi memotivasi orang-orang untuk bisa mencari ilmu walaupun jauh gitu, tapi yang penting niatnya itulah yang sampai pada akhirnya bisa menyemangati diri kita sendiri gitu ya Kak Isel. Kak Isel, aku pengen tahu dong asiknya kuliah di luar negeri itu apa gitu, mungkin selain bisa kayak ngerasa traveling ke luar negeri, apa gitu selain itu? Asiknya mungkin kita di sini cuaca aja beda, kita di sini ngerasain ada musim dingin, ada musim panas yang panas banget, musim dingin yang dingin banget. Kemarin juga sempat hujan es di sini. Terus dari teman-temannya juga kita bebas di sini tanpa orang tua, tapi belajar gitu buat manage sendiri-sendiri, manage waktu sendiri. Kita ditantang buat itu sih, itu yang terasa banget karena sebelumnya di pondok kan diatur sama pondok. Di sini kita dicoba ngatur diri sendiri, bisa nggak sih?
Apalagi bener-bener nggak ada siapa-siapa ya di sana, maksudnya kita bener-bener menghidupi diri kita sendiri di sana gitu ya, tinggal di sana sendiri tanpa orang tua gitu. Kak Isel, mungkin bisa diceritain dong Kak Isel, kebiasaan apa nih mungkin apa namanya yang unik gitu ya masyarakat di sana gitu Kak Isel? Di sini mungkin apa ya? Kalau nyetir mobilnya tuh beda, dia tuh lebih kenceng gitu, kayak naik mobil angkot mungkin berasa naik wahana kali ya di sini. Saking kencengnya. Iya, bajai-bajainya juga di sini kalau nyebrang emang harus hati-hati banget, kadang dia nggak mau berhenti gitu. Banyak kecelakaan mungkin karena itu sendiri. Selain itu apa maksudnya kayak segi apa ya antar satu masyarakat dengan mungkin kita sebagai orang luar gitu ya, ngerasa welcome gak tuh masyarakat situ dengan kita? Oh, welcome, sangat welcome. Mereka suka banget kalau ketemu Indonesia, mereka suka ngajak ngobrol, mereka tahu ini itu. Dan di sini sendiri apalagi Ramadan di sini mereka cuma-cuma ngasih bukaan gratis, ngasih duit gratis, tiba-tiba kayak misalnya lagi jalan mobil berhenti ngasih duit 200.000 gitu-gitu. Di sini kalau Ramadan Masya Allah. Nah itu kemarin berarti kakak sempat menikmati Ramadan pertama dan juga Lebaran pertama di Mesir berarti ya? Ya, nah itu gimana nih kak? Puasa di sana luar biasa nggak tuh? Luar biasa, alhamdulillah. Kita kayak nggak pernah merasa kurang gitu, merasa cukup, jadi lebih hemat juga. Setiap hari selama sebulan full itu ada buka gratis di sini, yang lauknya juga yang nggak sembarangan, dan mereka berebutan orang gitu buat buka di tempatnya. Banyak rame orang buka di tempatnya, mereka senang. Kayak misalnya lauknya nasi, kasih nasi khas mereka gitu, nasi, daging atau ayam, terus ditambah buah, ditambah jusnya juga, kasih kurma juga gitu. Jadi sangat welcome sekali ya dengan kehadiran orang-orang luar tuh ya, justru masyarakat di sana. Nih kak, aku pengen tahu, kemarin kan kakak sempat ngerasain lebaran di sana, itu gimana sistem lebaran di sana atau tradisi yang unik gitu lebaran di sana, masyarakat Mesir tuh seperti apa nih kak? Di sini nggak ada takbiran sih, tapi sebelum Ramadan sendiri mereka udah rame kayak masang-masang lampu, masang hiasan jalan ini itu, umbul-umbul ini itu gitu. Tapi mereka nggak ada takbiran di sini. Terus mereka hari pertama Lebaran nggak ada berkunjung ke rumah-rumah itu, kayaknya nggak ada. Jadi sama aja ya, berarti tetap aja kayak sholat id biasa ya? Iya, tapi sholat idnya rame banget, masjidnya juga bagus-bagus, banyak di sini. Nah, dari kakak sendiri gitu ya, kebiasaan Ramadan kan biasanya kita berkumpul dengan orang-orang terkasih gitu ya. Nah, dari Kak Isel sendiri mungkin ada acara pas kemarin Lebaran sama teman-teman Indonesia, ada nggak tuh kemarin Lebaran? Oh iya, kita sholat id bareng. Kita sesama orang Indonesianya sendiri juga saling mengunjungi rumah lah gitu. Kita masak bareng, kita beres-beres rumah bareng, terus kita kunjung ke rumah teman-teman Indonesia yang lain gitu. Nah, keluarga kedua di sini cuma teman sih. Itu ya, jadi orang penguat sendiri. Oke Kak Isel, aku pengen tahu dong Kak, kemarin kan kakak ngerayain Lebaran di sana gitu ya sama teman-teman di sana gitu. Ngerasa gimana nggak Lebaran jauh dari orang tua gitu? Apa ngerasa ya karena teman-temannya solid gitu satu sama lain, ngerasa kayak keterikatan, jadi kayak ngerasa keluarga aja atau gimana nih kak? Iya, ngerasa keluarga sih, udah keluarga kedua juga kan, pengganti keluarga utama gitu. Ya kayak nggak sepi banget gitu ya. Luar biasa sekali. Kak Isel, aku pengen tahu tadi kan kakak sempat ngomongin kalau kakak tinggal di salah satu flat gitu ya sama orang Indonesia, sama orang dari berbagai negara juga gitu. Nah itu kadang ada ngerasa gimana nggak sih, atau kayak ngerasa nyaman aja gitu tinggal di sana karena semuanya toleran gitu? Alhamdulillah ngerasa nyaman aja sih, kenal satu sama lain, ini tuh saling ngerti satu sama lain. Karena tahu ya, apalagi kalau kita mahasiswa di sana gitu ya. Kalau untuk di Al Azhar sendiri, satu kelas tuh berapa orang kak? Satu kelas banyak banget, nggak bisa dihitung karena kita juga nggak ada sistem absensi gitu.
Jadinya kita bisa nggak semuanya orang kuliah juga gitu, ada yang mungkin dia langsung talaki ikut kajian sama syekh langsung, tergantung dia manage waktunya, ada yang mungkin dia organisasi juga gitu, ada yang sibuk bisnis juga mungkin buat menghidupi dia di sini gitu. Satu kelas itu banyak banget, sampai kadang berdiri depan pintu juga ada, duduk di mana-mana ada. Oh gitu. Tapi maksudnya dia satu mata kuliah ada beberapa kelas atau satu kelas aja gitu, satu mata kuliah atau gimana Kak sistem belajar di sana? Satu kelas satu mata kuliah, jadi nanti ganti-gantian. Jadi nanti dosennya pelajaran usul fiqh masuk, nanti keluar pelajaran selanjutnya fikih muqarrar masuk. Seru ya. Aku masih penasaran nih sistem belajar di Universitas Al-Azhar Kairo itu seperti apa. Tapi Kak Isel, sebelumnya kita akan jeda dulu. Jadi Sobat Milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.